wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurutayun. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian tentang potensi keduk lindri sebagai makanan tradisional berkelanjutan. Keduk lindri ini merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang telah dikenal turun-temurun. Terbuat dari singkong dengan cita rasa manis dan tekstur yang khas, serta keduk lindri ini bisa menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara, khususnya di Jawa Tengah. Namun di era modern ini, keduk lindri menghadapi tantangan besar. Pergeseran gaya hidup masyarakat yang serba cepat membuat makanan tradisional seperti keduk lindri harus berjuang keras untuk mempertahankan. Pertanyaannya adalah, bisakah keduk lindri ini bertahan dan bahkan berkembang di tengah persaingan ini? Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada juga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana potensi keduk lindri sebagai makanan tradisional yang berkelanjutan di era modern. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi peluang pengembangan produk keduk lindri, dan yang kedua, menganalisis inovasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan daya saing keduk lindri. Dan yang ketiga, ada memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha keduk lindri. Ada pula metodologi penelitian yang kita lakukan dalam pendekatan kuantitatif dengan dua metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada studi literatur mengenai makanan tradisional, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian kuliner Nusantara dan pengembangan produk lokal. Nah, yang kedua yaitu dengan adanya observasi langsung kepada produsen keduk lindri untuk mendapatkan data primer mengenai proses produksi, pemasaran, dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Kombinasi kedua metode ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual keduk lindri di masyarakat. Nah, yang keempat yaitu adanya hasil penelitian. Nah, kita mendapat profil keduk lindri. Nah, keduk lindri ini merupakan makanan tradisional berbahan dasar singkong yang dikukus, ditumbuk, kemudian dibentuk silinder dan digulung dengan kelapa parut. Nah, proses pembuatannya ini masih banyak yang manual dan mempertahankan resep tradisional. Potensi ekonomi yang ada dari hasil penelitian kami ini menekankan bahwa keduk lindri ini memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan karena harga bahan baku yang terjangkau, proses produksi yang relatif sederhana, dan margin keuntungan yang memadai. Menjadikan usaha keduk lindri ini layak untuk dikembangkan. Produk ini juga memiliki nilai nostalgia yang tinggi bagi konsumen, terutama generasi yang tumbuh dengan makanan tradisional. Selain itu, keduk lindri ini mulai dilirik nih sebagai oleh-oleh khas daerah tertentu. Namun ada juga tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Penelitian kami juga mengungkapkan beberapa tantangan yang serius, yaitu tantangan pertama, persaingan dengan makanan instan. Makanan modern yang praktis dan dikemas menarik dan dipromosikan secara masif ini membuat keduk lindri kalah bersaing, terutama di mata generasi muda. Nah, masalah yang kedua yaitu keterbatasan inovasi. Sebagian besar produsen keduk lindri ini masih mempertahankan bentuk dan rasa yang itu-itu saja, dan ini tidak menarik untuk konsumen baru. Dan yang ketiga yaitu masalah kemasan dan daya tahan. Keduk lindri ini umumnya memiliki masa simpan yang pendek dan kemasan yang kurang menarik, sehingga sulit bersaing di pasar modern. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses diskusi. Meskipun menghadapi tantangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keduk lindri ini masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Peluang ini dari tren back to nature dan healthy lifestyle. Saat ini terdapat tren global kembali ke alam atau back to nature dan gaya hidup sehat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya mengonsumsi makanan alami, minim bahan pengawet, dan berbahan dasar lokal. Keduk lindri ini sangat sesuai dengan tren tersebut karena bahan dasarnya adalah singkong yang merupakan karbohidrat kompleks dan sumber pangan lokal. Proses pembuatannya pun tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Ini adalah momentum emas yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha keduk lindri. Nah, pengembangan inovasi produk. Inovasi ini menjadi kunci keberlanjutan keduk lindri. Beberapa pengembangannya dapat dilakukan, antara lain yaitu yang pertama ada inovasi rasa.
Nah, ini menambahkan varian rasa seperti coklat, keju, pandan, atau buah-buahan ini untuk menarik konsumen muda. Dan yang kedua yaitu ada inovasi bentuk dan kemasan. Membuat ketuk lindri dalam bentuk porsi yang kecil, kemasan modern yang higienis, dan desain menarik untuk pasar milenial dan Gen Z. Yang selanjutnya yaitu ada inovasi pemasaran. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk promosi serta storytelling tentang nilai budaya di balik ketuk lindri itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada peningkatan daya tahan. Menggunakan teknologi pengawet alami seperti vakum agar produk dapat bertahan lama tanpa menghilangkan keasliannya. Yang penting semua inovasi ini harus tetap mempertahankan eksistensi dan rasa tradisional ketuk lindri. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasanya ketuk lindri ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk tetap eksis dan berkembang di era modern. Dengan memanfaatkan tren gaya hidup sehat, melakukan inovasi produk yang tepat, dan memperkuat strategi pemasaran, ketuk lindri dapat bersaing dengan produk makanan modern lainnya. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya. Nah, saran dan arahan masa depan dari kami untuk memastikan keberlanjutan ketuk lindri, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu pengembangan standar operating atau SOP. Nah, SOP produksi yang baik akan menjaga kualitas dan konsistensi produk, serta memudahkan standarisasi jika ingin dikembangkan secara lebih luas lagi. Nah, yang kedua ada pelatihan bagi pelaku usaha. Diperlukan program pelatihan tentang manajemen usaha, inovasi produk dan pemasaran digital agar UMKM ketuk lindri ini dapat berkembang lebih profesional. Yang ketiga yaitu tetap mempertahankan identitas ketuk lindri sebagai makanan tradisional. Nah, inovasi ini boleh-boleh saja dilakukan, tetapi jangan sampai menghilangkan ciri khas dan nilai budaya yang melekat pada ketuk lindri itu sendiri. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat, ketuk lindri dapat menjadi contoh sebagai makanan tradisional yang sukses dan mampu bersaing di era modern. Demikian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini dapat memberi wawasan untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.